Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Septiadi dari Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul, kelas paralel kampus Citra Raya. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu modul dari pelajaran bahasa Indonesia, yaitu fungsi dan kedudukan bahasa. Pertama-tama, mari kita ketahui dulu fungsi bahasa itu seperti apa sih. Jadi, bahasa itu merupakan salah satu media bagi kita sebagai manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi yang dimaksud ada beragam, bisa dengan komunikasi verbal atau non-verbal. Karena kita merupakan masyarakat Indonesia, otomatis kita menggunakan bahasa Indonesia. Langsung saja kita ke slide yang sudah saya buat. Ini dia. Kita share dulu. Oke. Fungsi dan kedudukan bahasa. Ya. Fungsi bahasa secara umum yaitu sebagai bahasa nasional, sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan sebagai alat kontrol sosial. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Fungsi utama bahasa Indonesia memang sebagai bahasa nasional. Hal ini merupakan salah satu cikal bakal terbentuknya Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu yang ketiga, yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita lanjut ke yang kedua, sebagai alat komunikasi. Sebagai makhluk hidup, kita memerlukan media verbal untuk berkomunikasi satu sama lain. Salah satunya adalah dengan bahasa Indonesia. Komunikasi yang dimaksud di sini, komunikasi verbal itu bisa dengan lisan, bisa juga dengan tulisan. Dengan lisan itu ya seperti kita bicara sehari-hari, misal seperti kita ingin meminjam pulpen atau meminta menutup pintu rumah, itu kan kita pasti menggunakan bahasa Indonesia. Untuk yang tulisan, bisa kita misalnya kayak ingin chatting nih sama teman kita, ya kita pasti menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya kita sama teman kita sama-sama orang Indonesia, pasti kita menggunakan bahasa Indonesia. Atau misal kita ingin mempresentasikan sesuatu atau menjelaskan sesuatu kepada orang lain, kemungkinan kita pasti akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Manusia akan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan memilih menggunakan bahasa tergantung pada situasi dan kondisinya. Eh, Situasi dan kondisi yang dimaksud di sini adalah kita sebagai manusia pasti menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi yang ada dan kondisi yang ada. Misalnya, kita sedang berada di ruang rapat, pasti kita menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Gak mungkin kita lagi rapat tiba-tiba bilang, gue punya masukan nih, gitu. Pasti kan kesannya kayak nggak nggak pas lah ditaruh di situ. Kecuali misal kita sedang punya forum di ruang istirahat atau sedang makan siang, itu kemungkinan kita akan menggunakan bahasa yang non formal, bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari kepada teman kita. Itulah situasi dan kondisi yang dimaksud di slide yang ini. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai respon untuk memendam amarah. Bisa dilakukan seperti menulis atau bernyanyi. Nah, di sini misal kita sedang punya amarah atau sedang ada unek-unek atau kejadian yang tidak mengenakan, pasti kita butuh sesuatu untuk melampiaskannya karena apabila dipendam itu sangat tidak baik untuk kesehatan kita sendiri.
Menulis atau bernyanyi di sini bisa kita lakukan dengan bahasa Indonesia, yaitu bahasa kita sendiri. Banyak lagu yang bisa kita nyanyikan eh, untuk menghibur diri kita yang sedang gundah gulana atau galau misalnya. Dan menulis di sini pun bisa kita gunakan bahasa Indonesia untuk mencurahkan isi hati kita atau isi pikiran kita kepada orang lain agar hati kita menjadi tenang dan lebih lega karena sudah kita lampiaskan kepada suatu hal. Lanjut ke fungsi bahasa secara khusus, yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni sastra, mempelajari bahasa kuno, dan mengeksploitasi iptek. Nah, kita ke yang pertama dulu, yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Dalam berkegiatan sehari-hari, kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, pasti sudah jelas fungsi khusus di sini. Ya, seperti yang pertama tadi, kita pasti menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Karena kita itu adalah masyarakat Indonesia, pasti kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, dan yang kedua, untuk mewujudkan seni atau sastra. Bahasa Indonesia digunakan untuk mengekspresikan gagasan kita ke dalam kesenian sastra. Ya, misal kita punya ide nih, seperti kita sedang makan misal atau sedang merenung, tiba-tiba kita memikirkan kata-kata yang sangat indah dan bermakna. Gitu. Pasti kita akan menulisnya atau mengaplikasikannya gunakan bahasa Indonesia dulu. Urusan kita untuk menerjemahkan ke bahasa asing atau lain itu biasanya pilihan kedua sih. Pasti yang pertama kita menulis kasarnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lanjut yang ketiga, mempelajari bahasa kuno. Bahasa Indonesia digunakan sebagai media untuk menerjemahkannya. Maksudnya, eh, kita pasti ingin mempelajari kejadian atau suatu peristiwa di masa lalu. Namun, sebelum adanya bahasa Indonesia, pasti di zaman dahulu sudah terdapat bahasa untuk mereka berkomunikasi dan menjelaskan kejadian yang mereka alami dalam sebuah tulisan atau gambar biasanya. Nah, eh, kita untuk mengetahui arti dan dari tulisan itu, pasti kita menerjemahkannya atau mereferensikannya dengan bahasa Indonesia agar kita mengerti dulu apa sih maksud dari kata ini gitu, kata yang sangat asing bagi kita. Nah, inilah fungsi khususnya bahasa Indonesia sebagai alat menerjemah agar kita lebih mengerti tentang bahasa yang tidak kita ketahui. Untuk mengeksploitasi iptek, semua hal tentang iptek jadi lebih praktis karena dijelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak semua iptek itu dideskripsikan dengan bahasa Indonesia, namun akan lebih praktis, lebih efisien gitu, dan lebih mudah dimengerti sebagai orang Indonesia dengan penjelasan yang menggunakan bahasa Indonesia. Atau kita sendiri mempraktekkan atau menjelaskannya kepada orang lain pasti lebih mudah dengan bahasa Indonesia karena kita adalah orang Indonesia. Nah, kita masuk ke kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dan yang kedua ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ada pula di pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Di sini fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa nasional, yaitu satu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat komunikasi antar warga daerah, budaya, alat pemersatu dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk lambang kebanggaan kebangsaan, karena kita adalah bangsa Indonesia, otomatis kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa kebanggaan kita sendiri.
Lagi ke yang kedua, lambang identitas nasional. Ya sudah jelas, kita adalah negara Indonesia, pasti identik dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa kita. Lalu ke alat komunikasi antar warga, daerah, budaya. Kita sebagai bangsa Indonesia terlahir di tanah yang sangat luas. Kita memiliki banyak pulau-pulau, 17.000 pulau kurang lebih, dan ada banyak sekali suku-suku dan bahasa daerahnya masing-masing. Di sini fungsinya dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu adalah untuk alat komunikasi antar warga dari daerah-daerah se-Indonesia dan untuk apa namanya untuk menjelaskan tentang budaya masing-masing. Misal kita ingin mengetahui budaya Jawa, nggak mungkin kita tahu dari bahasa Jawa atau orang Jawanya sendiri menjelaskan dengan bahasa Jawa kepada kita yang orang Tangerang misalnya. Pasti mereka akan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia atau kita membacanya dengan bahasa Indonesia. Lalu alat pemersatu dari berbagai lapisan masyarakat. Ya tadi yang saya bilang, eh, karena kita terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa, bahasa Indonesia ini termasuk sebagai alat pemersatu dari berbagai lapisan. Jadi semua orang yang ada di Indonesia pasti bisa bersatu karena kita berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Lalu beralih ke fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukan sebagai bahasa negara. Tadi kan sebagai bahasa nasional, sekarang bahasa negara. Satu, bahasa resmi kenegaraan. Dua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Tiga, alat komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan dan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kita ke yang pertama dulu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Di sini maksudnya adalah bahasa resmi itu bahasa yang kita gunakan secara formal itu adalah bahasa Indonesia. Misal kita seperti mengurus surat atau segala macamnya, itu pasti kita menggunakan bahasa Indonesia. Itulah yang dimaksud bahasa resmi kenegaraan dalam hal surat menyurat atau membuat KTP atau apa, pasti surat-suratnya itu menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi kenegaraan. Jadi semua urusan kenegaraan itu menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang kedua itu adalah bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Ya, yang pasti sekolah-sekolah di Indonesia, terutama sekolah negeri itu gunakan bahasa Indonesia dalam mendidik anak-anaknya. Jadi bahasa Indonesia sendiri digunakan oleh para tenaga pengajar untuk mengajar para siswanya agar mereka lebih paham dan benar-benar mencintai bahasa mereka sendiri. Lalu yang ketiga ke alat komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan. Di sini yang dimaksud adalah karena kita ada di sebuah negara yang sangat luas dan terpisah berbagai macam pulau, untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dibutuhkan komunikasi yang bagus, terutama dari pemerintah pusat ke pemerintah-pemerintah yang ada di pelosok misal. Jadi untuk merencanakan dan melaksanakan sebuah pembangunan negeri itu, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi kita. Lalu yang keempat itu adalah alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan teknologi. Ya kurang lebih seperti tadi, namun ini mungkin lebih spesifik karena sebagai alat pengembangan kebudayaan dan ilmu. Jadi misal kita punya sebuah budaya, itu kita untuk mengembangkan dan untuk mempublikasikan, yang pasti kita menggunakan bahasa Indonesia, terutama kepada masyarakat Indonesia dalam negeri, pasti kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah itu pasti kita sebagai anak bangsa, kebanggaan Indonesia, apabila kita menciptakan sesuatu, pasti yang pertama deskripsinya itu menggunakan bahasa Indonesia dulu. Jadi untuk mengembangkan semua, apalagi untuk memberi nama sebuah
eh, apa namanya, sebuah hasil atau sebuah ciptaan dari anak bangsa sendiri pasti menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kurang lebihnya itu. Mungkin terima kasih bagi yang sudah nonton. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.